Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Apa kabar kalian? Sehat. Baik, Bu. Ada yang tidak hadir ini? Sebagian vaksin, Bu. Oh iya. Jadi berapa orang yang hadir ini? Berapa, Dharma? 13, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada Zikri, Saya, Bu. dipersilakan untuk berdoa, nak. Sebelum mulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Zikri. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak vertikal atas atau disingkat dengan GVA. GVA ini ada hubungannya dengan materi yang lalu, yaitu GLBB. Kira-kira masih ingat GLBB? Masih, Bu. Oke. Kalau masih ingat, apa kira-kira GLBB yang kemarin? Oh ya, Risma. GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah secara beraturan, sehingga ada perannya, Bu. Oh iya, memang benar. Tetapi di sini yang kita gunakan adalah GLBB yang diperlambat. Pertemuan yang lalu kan permasalahannya mengenai orang yang naik bus kemudian mengerem. Ini juga mengenai perlambatan. Tetapi perlambatannya, arah geraknya berbeda dengan yang GLBB yang kita pelajari semalam. Karena ini vertikal. Bagaimana itu? Coba Ibu kasih kalian tontonan dulu ya. Coba lihat ini. Nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ah. Oke, apa itu tadi? Benda itu kemana dilempar, nak? Ke atas. Ke atas, Bu. Jadi dia punya skill ya. Jadi skill yang seperti itu hanya melempar benda ke atas saja sudah bisa menjadi sebuah profesi, bisa menghasilkan uang. Jadi kamu mempelajari GPA ini, gerak vertikal atas ini, kalian tidak rugi. Kalau mahir bisa kalian jadikan sebagai profesi. Demikian. Apa tujuannya, Bu, mempelajari gerak vertikal atas ini? Tujuannya supaya kamu dapat mengetahui bagaimana besaran-besaran yang ada di gerak vertikal atas ini. Apa saja karakteristik dalam gerak vertikal atas ini. Nanti Ibu akan membagikan permasalahan ya. Setelah itu kalian lihat, kalian analisis, coba kalian jawab. Setelah itu, kita akan membuktikan benar tidak jawaban kalian itu menggunakan aplikasi PET Colorado. Linknya sudah Ibu bagi di grup. Setelah itu, kalian berkelompok, mencobakan, kemudian mengambil kesimpulan. Nanti Ibu akan memberi pengayaan materi. Apakah yang kalian diskusikan itu benar melalui PowerPoint. Kemudian kita akan bersama-sama menjawab masalah yang sudah ditampilkan di awal tadi. Nah, di akhir nanti Ibu akan memberikan evaluasi dan juga kuis. Jadi jangan sampai melamun atau tidak fokus ya. Ya, coba lihat ini ya. Di situ ada 2 orang siswa, nampak ya? Nampak, Bu. Mereka sebaya, mereka melempar bola ke atas. Bolanya sama tidak? Beda, Bu. Beda. Mana yang lebih besar? Bola voli. Oh ya, bola voli. Yang kalau yang anak berbaju biru, bolanya bola apa? Makasih, Bu. Oh iya, benar, bola kasti. Jadi kalau tentu masanya berbeda ya. Kalau kalian bermain bola di penjas, bola kasti dengan bola voli lebih berat bola voli ya? Bu. Iya, benar. Oke. Sekarang Ibu tanya, kemana arah gerak bola itu waktu dilempar? Ke atas, Bu. Iya, betul. Kemudian kira-kira bola mana yang paling tinggi lintasannya? Kenapa, nak? Karena lebih ringan, Bu. Kira-kira yang berpengaruh pada gerak ini apa? Kecepatannya, Bu. Oh, kecepatan dari... Lemparannya, Bu. Oh, iya. Kecepatan lemparannya ya. Berarti ini kita cobakan aja di PET ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini. Oke, Bu, stop. Itu jawaban kamu sementara. Nanti di akhir akan kita lihat. Bagaimana? Benar nggak yang kamu bilang itu? Coba lihat ini. Nampak kan di layar? Nampak, Bu. Lihat, ini ada meriam. Meriam ini nanti kamu buat dia sudutnya menjadi 90 derajat. Ini bisa digeser. 90 derajat. Kemudian, buatlah kecepatan awalnya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian, masanya variasikan ke 2 kg. Diameternya boleh berapa lah. Sebenarnya masanya yang penting. Karena ini air resistance atau gaya gesek udara
Ibu buat 0. Jadi kita buat 0 supaya tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Jadi naiknya ke atas benda itu murni karena kecepatan awal itu. Tidak ada yang mengganggu. Jadi luas penampangnya, diameternya tidak akan berpengaruh. Tapi buat aja 0,3 kita seragamkan ya. Gravitasi bumi, nah, dibuat 9,8. Kita lempar dia. Nah, lempar. Oh, sampai situ. Yang ini ya, yang ini. Kita di tanda plus ini. Nah, ya untuk percobaan pertama udah Ibu cobakan. Waktunya 1,2 detik sampai atas, tingginya 5 meter. Masukkanlah itu ke dalam tabel. Nah, nampak kan di situ tabelnya, Nak? Nah, ini dia, ini. Udah, isilah tabel itu. Begitu juga dengan tabel yang kedua. Kemudian kalian analisis. Kira-kira kalau dia masanya yang diganti-ganti, itu kan ada 2 kilo, diganti jadi 4 kilo, jadi diganti jadi 6 kilo. Apakah tingginya sama? Kemudian di tabel yang kedua itu yang kalian variasikan adalah kecepatan awalnya. Nah, coba kecepatan awalnya 10 meter per sekon, ganti lagi 15 meter per sekon, tembakkan dia, ganti lagi 20 meter per sekon, tembakkan dia. Jadi mana yang lebih tinggi? Baru buat kesimpulan, mana yang berpengaruh? Masakah atau kecepatan awal? Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita buat kelompoknya, breakout room-nya, kerjakan, masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, anak Ibu buka pad-nya udah ya? Oke, ada kendala? Ibu masih ngerjakan. Oke, ayo cepat. Ya, kelompok 2, mana yang kamu kerjakan? Ibu lihat dulu. Mana yang kamu kerjakan, Nak? Mengerjakan tabel yang kedua, Bu. Waktu sangat berharga loh. Ada kendala kira-kira? Enggak, Bu. Ya, betul. Nanti kalau Ibu suruh persentase, bisa ya, jangan ragu, harus pede. Oke, kelompok 3. Oh ya, bagus. Ya, sedang mengerjakan. Ada kendala pad-nya? Tidak, Bu. Oke, sepertinya saya tunggu ya. Itu sudah tabel 2 sudah, tinggal kesimpulan ya. 3 menit lagi bisa ya, selesai ya. Oke, nanti 3 menit lagi saya tutup breakout room-nya. Udah kumpul ya. Kelompok 1 siapa yang akan persentase? Saya, Bu. Oh, Zikri. Yang tabel pertama itu apa yang divariasikan, Zikri? Masa. Oh iya, masa. Kamu ganti-ganti masanya ya? Iya, Bu. Ya, coba bacakan apa hasil apanya biar kawanmu mendengar. Pada masa 2 kg didapat ketinggian 5,1 meter dan waktu tempuh 1,2 sekon. Dan pada masa 4 kg didapat ketinggian 4,94 meter dan waktu tempuh 1,2 sekon. Dan pada masa 6 kg didapat ketinggian 4,94 meter dan waktu tempuh 1,2 sekon. Bagus ya, Zikri sudah berani mengemukakan pendapatnya. Ya, kelompok 2 siapa yang mau share screen? Siapa, Ira, Nak? Bu. Oh, Ira. Apa yang kamu variasikan, Ira? Kecepatan awalnya, Bu. Oh ya, coba. Kalau kecepatan awalnya 10 meter per sekon, ketinggian yang didapat 5,1 meter, dan waktu tempuhnya 1,2 sekon. Kalau 15 meter per sekon, dapat ketinggiannya 11,48 meter, waktu tempuhnya 1,53. Sedangkan kalau 20 meter per sekon, ketinggiannya 20,41 meter, dan waktu tempuhnya 2,4 sekon, Bu. Oh ya. Nah, jadi perlu nanti dianalisis, kemudian masukkan ke kesimpulan. Terima kasih untuk kelompok 2, bagus sekali. Kemudian dari kelompok 3 siapa? Siapa itu, Nak? Rizky, Bu. Iya, Bu. Apa kesimpulannya? Dari tabel pertama, kelompok 3 menyimpulkan bahwa massa tidak mempengaruhi gerak vertikal atas, Bu. Baik, kemudian apa lagi? Dan dari tabel yang kedua, kelompok 3 juga menyimpulkan makin besar kecepatan awalnya, maka makin tinggi pula lintasan vertikalnya dan makin lama pula waktunya di udara, Bu. Oh, bagus. Ya, terima kasih anak-anakku sudah berani mengemukakan pendapatnya, sudah berani untuk share screen. Wah, sudah mantap ini IT-nya. Oke, kita lanjut ya. Coba kita lihat konsepnya. Ya, ini dia gerak vertikal atas. Coba ya, ini dia. Ke atas, turun lagi. Dilempar bolanya dari A ke B dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian ada perlambatan gravitasi tidak searah dengan gerakannya ke atas, sementara gravitasi menarik ke bawah ini. Berarti gravitasi mempengaruhi sehingga pada titik tertinggi kecepatannya 0. Jadi kalau ini ke atas maka dia disebut vertikal. Jadi masih bisa digunakan persamaan GLBB, tetapi percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi. X, kalau ada lambang X atau S diganti dengan Y. Karena kalau dalam koordinat kartesius, kalau dia vertikal ke atas, itu dia sumbu Y. Kalau dia mendatar, itu sumbu X. Variabelnya X diganti dengan Y. Dari deskripsi tadi nampak bahwa yang berpengaruh itu gravitasi. Dapat kita lihat perlambatan gravitasi bumi berpengaruh pada gerak vertikal atas. Dan dia diperlambat karena gravitasi
gravitasi itu menarik. Jadi kalau dia 10 meter per sekon kuadrat, berarti berapa berkurang dia tiap detiknya kecepatannya? 10, Bu. 10, Bu. Iya, benar. Contoh, jika ada seorang anak lempar bola ke atas, kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi? Nah, kalau perlambatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Awalnya 50. 1 detik pertama dia berkurang 10 karena 10. gravitasi bumi 10. 10. Jadi berapa detik ini? Siapa yang tahu? Coba kalau udah dapat clue di awal nggak? Saya, Bu. Zikri, berapa detik Zikri? 5 detik, Bu. Oh ya, bagus. Kenapa begitu? Karena kan dikurang 10 tiap detiknya, Bu. Oh iya, benar, bagus. Jadi seperti ini animasinya. Dikasih awalan 50. Detik pertama, anggaplah kecepatan pertama berkurang jadinya 10 jadi 40 meter per sekon. Detik kedua berkurang lagi 10 jadi 30 meter per sekon. Detik ketiga berkurang lagi menjadi 20. Detik keempat berkurang lagi jadi 10. Akhirnya sampai ke titik puncak P5 atau detik kelima, dia berhenti sebentar, hanya sepersekian detik, baru jatuh ke bawah. Itulah proses yang terjadi pada gerak vertikal atas. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah 5 detik. Ya, gitu dia. Berarti udah paham, bagus. Nah, inilah persamaan pada GLBB yang diperlambat. Masih ingat ya? Masih, Bu. Nah, ya. PT ini yang kemarin kita cari menggunakan penurunan. PT ini kecepatan pada titik tertinggi. P0 ini kecepatan awalnya. Dan A-nya ini diganti dengan G. Karena gravitasi yang berpengaruh. Kenapa minus, Bu? Karena dia diperlambat. Jadi, kemudian X, jarak. Kalau dia mendatar jarak tempuh, kalau ke atas itu ketinggiannya diganti dengan Y. Karena dia vertikal. Y sama dengan Y0, V0T kurang setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang G dalam kurung Y kurang Y0. Pada titik tertinggi itu 0, maka gantikan VT-nya jadi 0. Jadi didapat persamaan V0 sama dengan G kali T. Dari persamaan Y sama dengan Y0 tambah P0T kurang setengah GT kuadrat bisa didapat H sama dengan P0T kurang setengah GT kuadrat. Ini Y dikurang Y0 ini jadikan H karena ketinggiannya. VT kuadrat kurang V0 kuadrat kurang 2G kurang Y kurang Y0 itu. Ini Y kurang Y0 gantikan ke H. VT-nya kan tadi tertinggi 0 ya. Sama dengan P0 kuadrat kurang 2GH. Jadi P0-nya sama dengan akar 2GH. Jadi, dari P0 akar 2GH didapat T sama dengan akar 2H per G. Dari persamaan 2 tadi, yang ini, nah diambil T-nya, maka didapat T sama dengan P0 per G. Jadi, sampai sini, paham, Nak? Paham, Bu. Ya, bagus. Kita analisis dulu. Apakah yang kalian jawab tadi benar atau tidak? 2 kilo dibuat tingginya 5,1, waktunya 1,2. Dibuat 4 kilo tingginya 4,9, waktunya 1,2. Dibuat 6 kilo tingginya 4,94, waktunya 1,2. Jadi dari sini dapat disimpulkan apa itu? Dapat disimpulkan, Bu, dari tabel 1, massa tidak mempengaruhi gerak vertikal atas, Bu. Karena Iya, beberapa betul. kilopun massanya, tinggi lintasannya dan waktunya sama, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Berarti di sini massa tidak pengaruh pada gerak vertikal atas. Jadi, kamu tadi di awal menjawab bahwa massa itu berpengaruh ya? Iya, Bu. Oh ya, sebenarnya kurang tepat. Bahwa massa itu tidak berpengaruh. Nah, ini bisa ideal apabila di ruang hampa. Makanya kita menggunakan lab virtual, di situ bisa kita buat gaya gesek udara itu 0. Jadi kalau kecepatan awalnya sama, maka mau massa berapa saja yang dilempar, tingginya akan sama dan waktu tempuhnya akan sama. Coba tabel kedua. Semakin besar kecepatan awalnya, semakin tinggi lintasan vertikalnya, Bu. Dan makin lama waktunya di udara. Iya, betul. Jadi semakin tinggi kecepatan awalnya, makin besar, maka makin
makin besar juga ketinggiannya dan makin lama dia di udara. Berarti yang kamu cobakan sudah benar. Dari hasil ini saya lihat kalian sudah memahami dan kita sudah menjawab permasalahan ini. Coba kita tarik kesimpulan yuk sama-sama. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Gerak vertikal atas, gerak yang bagaimana? Ke atas, Bu. Iya, betul. Apa yang mempengaruhinya? Kecepatan awalnya, Bu. Kemudian apa lagi, Nak? Perlambatan yang dialami benda ke atas itu dipengaruhi apa? Perlambatan gravitasi. Bu. Iya, betul. Betul sekali. Bagus. Berarti kalian udah paham. Coba kita Ibu kasih dulu kuis kalau memang betul sudah paham. 120 dia punya di awal. Tiap detik berkurang? 10. Iya. Berarti sampai puncak berapa? 12 detik. Iya, bagus. Anak Ibu sudah paham berarti. Terima kasih. Ya, apakah menyenangkan pembelajaran kita? Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Coba buka Google Form-nya. Kita evaluasi ya, Nak. Ya, kerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, sudah nih. Udah semua ya. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, saya berharap kalian memahami materi mengenai gerak jatuh bebas. Kepada Zikris, dipersilakan untuk membawa doanya, Nak. Dengan berakhirnya pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zikri. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.